malam untuk rekan-rekan sekalian. Jadi terima kasih buat rekan-rekan yang sudah berkenan hadir di malam hari ini. Maaf mengganggu waktunya gitu ya, karena ya kita tahu kemarin kayaknya di kelas kurang maksimal gitu ya. Nah jadi kita malam hari ini sifatnya santai aja, tutor-tutor santai, jadi jangan yang terlalu formal-formal banget. Harapannya nanti mungkin lebih banyak ilmu gitu ya, bisa diserap karena kita sifatnya santai gitu. Nah, share screen gue udah kelihatan kan ya? Jadi di sini kita fokus bahas terkait materi reaktor, khususnya yang reaktor kinetik, karena memang yang cukup sulit reaktor kinetik itu ya. Sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, yaitu distilasi gitu. Nah, distilasi bakal lebih rumit lagi nanti. Jadi siap-siap aja. Jadi kita matengin dulu materi terkait reaktor ini, khususnya yang reaktor kinetik, karena yang simple reaktor nanti cukup mudah sih. Kalau kalian udah paham terkait kinetik reaktor ini, harusnya yang simple reaktor juga bisa. Oke, aspeknya sudah dibuka semua ya. Kita bareng-bareng aja simulasinya pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya, nanti nggak usah ragu, nggak usah takut gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama, yang reaktor CSTR ini. Di sini kan udah dijelasin kalau umpan metanol murni sebanyak 2000 kg per jam dan asam asetat murni sebanyak 1000 kg per jam dengan temperatur dan tekanan sekian dicampur terlebih dahulu, yang kemudian dipompa hingga 1,5 bar dan dipanaskan hingga bla bla dan seterusnya. Gunakan fluid package NRTL PR. Nah, kalau dari soal ini kita bisa nyimpulin bahwa komponen yang digunakan itu metanol murni, kemudian ada juga asam asetat murni, terus memperoleh produk metil asetat dan air. Nah, ini produknya juga jangan lupa didefinisin juga ininya komponennya. Jadi ada 4 ya kira-kira kurang lebih: metanol murni, asam asetat, kemudian metil asetat dan juga air. Nah, reaksinya juga dapat dilihat sebagai berikut. Langsung aja kita masuk ke komponen listnya, kita add. Tadi ada metanol. Nah, ingat ya teman-teman, metanol bukan metan karena beda nanti pasti di simulasinya. Di sini kan kita pakai ya metanol murni. Jadi pastiin nama senyawanya metanol bukan metan karena masih sering banyak yang tertukar gitu ya. Kemudian asam asetat, acetic acid. Udah ada. Cari pakai simulation name. Oh, nggak ada juga. Oh, nggak pakai spasi yang gue lupa. Acetic acid. Nah, kemudian apa dia? Metil asetat. Metil asetat, kemudian air. Nah, kalau udah di add komponennya semua, metanol, asam asetat, kemudian metil asetat dan juga H2O, kita ke fluid package.
ke fluid package. Di sini fluid package-nya NRTL PR. Nah, kita add, kita pakai NRTL. Kemudian PR itu apa? PR itu vapor modelnya. Kita klik di sini yang di bagian kanan ini kita pilih yang PR. Nah, karena kita simulasi reaksi di sini, reaktor di sini, maka kita perlu set reaksi juga di sini. Ada yang reaction ya? Bang, H2SO4-nya itu nggak dimasukin, Bang. Ada H2SO4 ya? Itu yang katalis H2SO4 ini. Oh iya benar-benar. Ada H2SO4 juga ya. Makasih udah ingetin. H2SO4. Nah, kita add juga H2SO4-nya. Kemudian fluid package-nya udah. Nah, ke bagian reaksi. Nah, di set reaksi ini jangan panik ya teman-teman. Kita emang harus pelan-pelan biar nggak salah gitu ya. Di sini kan kita reaksinya base-nya kinetik ya, karena CSTR reaktornya, jadi kita pilih di sini kinetik, klik add reaction, kemudian kita double klik RxN ini. Nah, untuk komponennya kita masukin sesuai sama reaksinya ini, ada asam asetat, kemudian metanol gitu ya, terus ada metil asetat dan juga H2O. Metanol, asam asetat, metil asetat, sama H2O. Nah, H2SO4-nya kan karena dia katalis ya, jadi nggak perlu dimasukin di reaksi. Kemudian, nah ini koefisien stoikiometrinya. Nah, ini juga banyak yang salah nih. Jadi koefisien stoikiometri itu apa? Biasanya kalau suatu reaksi itu kan di bagian depannya sini ada angkanya gitu ya. Misal kalau ini kebetulan angkanya satu semua karena udah setimbang. Misal ada reaksi yang belum setimbang itu jadi membutuhkan 2 asam asetat, kemudian 2 metanol, kemudian 3 metil asetat gitu ya hasilnya nanti dan lain sebagainya. Nah, angka yang di depan itu adalah koefisien stoikiometri. Kemudian karena di sini nilainya nggak ada ya, berarti 1 di sini. Nah, kemudian untuk menentukan plus minusnya dari mana? Minus itu adalah untuk reaktan, sedangkan plus itu untuk produk. Nah, di sini kan asam asetat itu reaktan, metanol juga reaktan, jadi kita isi di sini metanol -1, kemudian asam asetat juga -1, dan metil asetatnya karena dia produk kita isi 1, dan H2O-nya juga 1. Nah, kalau udah dicek nih balance error-nya di bagian bawah ini. Kalau balance error-nya udah 0, berarti udah aman. Kalau balance error-nya belum 0, berarti belum aman. Nah, gitu. Kemudian kita ke bagian kanan ini di bagian basis. Nah, basisnya kalau dilihat dari PPT, itu kita isi molar concern, terus dengan base komponen adalah acetic acid atau asam asetat. Nah, base komponen itu biasanya reaktan pembatas gitu ya. Jadi reaktan yang habis duluan itu digunakan sebagai base komponen. Molar concern, terus acetic acid, molar concern udah, acetic acid di sini. Kemudian phase-nya liquid phase, udah. Basis unitnya sama rate unitsnya. Nah, ini untuk yang bagian basis unit sama rate units, ini usahakan sama gitu ya, dengan di soal gitu, sehingga ketika kalian ngisi parameter-parameternya nggak ada kekeliruan gitu. Pastiin dulu ini gram mol per liter, rate unitnya juga gram mol per liter second. Gram mol per liter second. Nah, untuk isi data, karena kita kinetik ya, jadi diperlukan data A sama energi aktivasi di sini. Nah, kita lihat lagi di slide-nya kan udah ada tuh. Nah, nilai energi aktivasinya sama nilai A-nya. Nah, di sini kan energi aktivasinya karena kita reaksinya
bolak-balik ya, dilihat dari sini nih reaksinya bolak-balik. Jadi dia ada nilai energi aktivasi yang forward atau maju, ada juga energi aktivasi yang backward atau kembali gitu. Sedangkan A-nya juga sama, dia ada yang forward, ada juga yang backward. Nah, kita isi berdasarkan nilai-nilai ini. Jadi yang A dulu ya. A-nya pastikan satuannya udah liter per mol second di sini. A-nya liter per mol second. Ya, sama di sini. Kita copy nilainya yang forward. Terus energi aktivasinya juga sama yang forward, joule per mol. Nah di sini nih yang banyak keliru nih. Energi aktivasinya kan satuannya kalau dilihat dari PPT itu joule per mol kan. Nah sedangkan di sini kita nggak tahu nih energi aktivasi kita satuannya apa. Nah kita isi dulu nilainya 41.800. Nah, di sini kan kelihatan nih di kanannya kilojoule per kilogram mol. Berarti ini sama kayak kilogram mol itu maksudnya kilomol. Berarti ini nilainya kilojoule per kilomol. Nah, sedangkan di PPT itu kan satuannya joule per mol ya. Nah, ini tinggal kita ganti aja ke joule per mol. Berarti joule per gram mol gitu. Nah, udah. Kalau misal kita udah terlanjur gitu ya, kita udah terlanjur misal ngisi 41.800. Nah, dia kan dalam satuannya kilojoule per kilomol ya. Kita udah terlanjur enter gitu ya. Nah, itu kalau misal kita mau ganti ke joule per mol, itu kita nggak bisa langsung isi 41.800 terus kita ganti parameternya ke joule per mol gitu. Soalnya nanti nilainya bakal berubah. Nah, dia bakal berubah kan. Caranya gimana? Kalau kita udah terlanjur, caranya kita hapus aja di sini. Kita backspace, kemudian kita enter. Nah, kita isi ulang. Diisi ulang 41.800. Terus kita ganti lagi ke joule per mol. Nah, balik dia ke 41.800. Nah, karena reaksinya bolak-balik, maka buat yang reverse reaction juga perlu diisi di sini. Kan datanya juga udah ada nih. Nah, data A backwards-nya sekian. Kita copy. Kemudian untuk energi aktivasinya juga udah ada kan. Sama juga 41.800. Nah, pastiin satuannya juga sama ya. Satuannya joule per mol. Kalau udah, dia bakal ready hijau. Terus kita close. Kita klik add to fleet package. Set to fleet package. Nah, sampai sini ada yang terkendala? Kita break sejenak kalau misal ada yang terkendala, gue kasih waktu buat mengisi sampai set reaksi. Kalau udah aman semua, komen ya, biar kita lanjut. Gimana, aman? Apa kecepatan? Aman, Bang. Oke, aman. Bang, Udah ya, set reaksi clear? Oh ya. Ini Zoom-nya di record bisa nggak, Bang? Oh, yang punya link bukan gue, gimana ya? Ada yang bisa minta tolong record? Kalau ada yang bisa nge-record, boleh di-record deh. Ada lagi yang terkendala? Aman ya sejauh ini ya? Kalau
aman, kita lanjut ke simulasinya. Kayak biasa, kita pertama-tama bikin aliran dulu. Terus metanol murni. Komposisinya karena dia murni berarti mol fraksinya 1. Nah, buat ngisi komposisi ini juga sama. Jadi kalian kalau misal udah ngisi komposisi ini, entah itu mole fraction atau mass fraction, pastiin totalnya di sini 1. Kalau yang reaksi tadi kan balance-nya 0 ya, kalau normal. Nah, sedangkan kalau yang mole fraksi itu karena fraksi itu totalnya 1 gitu kan. Nah, jadi di sini pastiin totalnya harus 1 dulu sebelum kalian ke parameter selanjutnya. Kalau udah 1 di sini, karena di sini metanol murni kan, kita klik OK, kemudian kita ngisi ke bagian kondisinya. Kondisinya tadi diketahui mass flow-nya 2000 kg per jam. Kemudian temperaturnya 1 bar 25 derajat Celcius. 2000 kg per jam. 25 1 bar. Nah, udah hijau nih, berarti dia udah aman. Kalau udah hijau, kita next ke alat selanjutnya. Dicampur sama asam asetat murni. Nah, asam asetat murninya juga sama, dia kita isi dulu komposisinya. Karena dia murni berarti mol fraksinya 1. Oke. Temperatur 25, tekanan 1 bar. Mass flow-nya 1000 kg per jam. Udah hijau, udah aman. Di mixing kan, dicampur. Kita pakai alat mixer. Terus tinggal tarik-tarik aja ya, gampang kan. Ke alat mixernya. Terus bikin stream keluaran, produk stream di sini. Habis di mixing, kemudian dilakukan dipompa, dinaikkan tekanannya hingga 1,5 bar. Kemudian dipanaskan hingga 50 derajat Celcius, delta P liter 10 kPa. Berarti dipompa hingga 1,5 bar. Hijau udah aman. Kemudian dipanaskan, berarti pakai heater. Sampai 50 derajat Celcius. Unknown pressure, oh ya, unknown pressure berarti karena diketahui di soal delta P heaternya 10 kPa. Berarti kita isi klik heaternya ke parameter delta P-nya 10 kPa. Ya, hijau, aman. Sampai sini ada yang terkendala? Masih aman kan ya? Aman gak nih? Jadi ragu buat suaranya putus-putus kah? Bang, cepat kali, Bang. Bilang, Bang, santai aja kita, nggak usah tegang-tegang, kita relax aja. Ketinggalan Bang di mixernya. Oh iya, kenapa tuh? Oke, kita ulang dari mixer ya. Kita delete. Buat ngisi metanol sama asam asetatnya udah aman tapi kan stream metanol sama asam asetatnya? Sudah Bang. Oke. Berarti mixer nih, alatnya tahu kan mixer yang ini? Nah, kita
kita pakai alat mixer ini, tinggal ini aja, tinggal tarik-tarik aja, pakai kontrol, terus metanolnya ditarik ke mixer, asam asetatnya ditarik ke mixer, kemudian dari mixernya juga bikin stream outputnya. Udah, mixer nggak usah diisi apa-apa, cuman dicampur doang, terus bikin stream keluaran, udah. Habis itu bakal running sendiri dia. Aman? Oke bang, oke bang. Oke. Lanjut ya. Lanjut nggak nih? Aman kah? Sampai mixer? Kalau aman kita lanjut. Aman bang. Oke, lanjut dipompa kan? Kalau dari soal dipompa sama dipanasin. Nah, dipompa juga sama, tinggal tarik-tarik aja. Tarik ke pompa, terus kita bikin stream energinya juga tinggal ditarik aja pakai kontrol. Terus bikin stream outlet pipa, pompanya. Nah, habis itu diketahui kan dipompa sampai tekanan 1,5 bar, kita isi 1,5 bar. Nah, dia running sendiri, habis itu dipanaskan. Panasin kita pakai heater. Tarik stream energinya, tarik stream outputnya, panasin sampai 50 derajat Celcius. Isi 50, delta P heaternya itu 10 kPa. Oke, hijau, aman. Gimana? Sampai sini? Aman? Untuk keluaran heaternya tadi? Ya, kenapa keluaran heaternya? Nih, dipompa hingga 1,5 bar dan dipanaskan hingga 50 derajat Celcius nih kalau dari soal. Teman-teman sambil buka ini ya, PPT yang kinetic reactor ya. Kita simulasiin ulang kok ini dari PPT ini. Dipanaskan hingga 50 derajat Celcius, kemudian delta P heaternya 10 kPa. Nah, ngisi delta P heater ini bukan di stream keluaran heater ya, kita ngisi delta P heaternya di alatnya langsung, jadi yang di double klik alatnya ini. Terus ke parameters kita isi delta P-nya 10 kPa. Gimana, aman? Aman bang. Oke. Terus kita lanjut ke stream H2SO4-nya sebelum masuk reaktor. Nah, kita bikin stream baru di bawahnya. H2SO4 murni. Lokasinya 1 karena dia murni. Oke. Dan isi kondisi operasinya. Sisian katalis H2SO4 murni 53 kg per jam. Oh, ini temperatur sama tekanan awalnya nggak diketahui ya. Ya berarti anggap aja tekanan sama temperatur awalnya sama kayak yang di awal. 1 bar 25 derajat Celcius. Toh nanti dia akan dipompa lagi sampai 1,5, terus dipanasin sampai 50. Berarti maskulnya tadi 53, temperaturnya 25 derajat, tekanannya 1 bar. Oke, udah hijau, aman. Close. Terus ke
Ya, dia dipanasin, dipompa dulu. Stream energi, stream keluaran ke pompa sampai 1,5 bar. Oke, hijau. Kemudian dipanaskan. Sampai 50 derajat. DKP-nya sama DKP 10 kP. Nah, lanjut. Udah sampai yang H2SO4? Kalau kecepatan bilang ya, one week aja langsung, nggak masalah. Potong aja. Gimana? Aman? H2SO4? Ketinggalan kah? Nggak ada respon, gue jadi bingung nih. Atau masih terlalu cepat ya? Gimana lanjut kah teman-teman? Lanjut, Bang. Oke. Lanjut masuk ke reaktornya. Kita pilih reaktor yang STR. Kita masukin alirannya. String produknya, paper produk sama ya, benar. Nah, terus kalau udah bikin streamnya dari reaktor ini, kita double klik CSTR-nya. Nah, errornya kan di sini requires a reaction set, berarti dia butuh set reaksinya. Kita ke bagian reaksi di sini, kemudian reaction setnya kita pilih yang udah kita set tadi, set 1. Reaksinya reaction 1, kemudian, nah nih errornya kelihatan lagi, volume not specified. Nah, kalau reaktor CSTR, kita memang perlu menebak gitu ya. Tebak volumenya berapa, kalau dari PPT dia ditebak berapa ini? 400 meter kubik. Nah, kita isi volumenya 400 meter kubik.
di enter, nah dia bakal solving sendiri. Udah, gitu aja. Isotermal dan reaksi eksotermal. Oh, isotermal. Nah, karena di PPT ini dia diketahui diinginkan reaksi berjalan secara isotermal, berarti kita butuh stream energi. Nah, stream energi juga sama, kita tinggal tarik aja dari CSTR ini di energi streamnya. Nah, dia bakal error nih. Errornya dia unknown duty, berarti, nah kalau unknown duty dia nggak tahu kerjaannya apa, berarti kita isi temperatur di luarannya. Tahu nggak ya, di soal harusnya gitu. Umpan dan katalis masuk ke reaktor CSTR untuk melangsungkan proses esterifikasi untuk membuat produk metil asetat air dengan temperatur, nah ini, temperatur keluaran reaktor sebesar 50 derajat Celcius. Nah, kita kan belum ngisi nih temperatur keluaran reaktor tadi karena reaktornya udah jalan-jalan aja. Ketika kita tambahin stream energy, dia error karena dia nggak tahu temperaturnya berapa yang kita inginkan. Nah, kita isi temperatur keluaran reaktor sebesar 50 derajat Celcius. Nah, untuk temperatur keluaran reaktor ini kita bebas, bisa ngisi di mana aja, bisa di luaran yang berupa vapor atau yang liquid, karena nanti kita isi salah satu, yang lain bakal ngikutin. Kita misalnya isi di bagian vapornya ini ya, yang di stream 6, kita double klik, kita isi temperaturnya 50 derajat Celcius. Enter, dia running, selesai. Gampang kan? Bang, gimana? boleh yang di reaktor, Bang. Iya, kenapa? Itu yang di tadi cuma yang 400, Bang. Kok punya saya merah ya, Mas? Merah kan ada tulisannya tuh, kenapa dia merahnya? Required reaction set. Nah, requires a reaction set. Berarti artinya dia membutuhkan reaction setnya. Udah di set belum reaksinya ini? Udah diisi belum ke bagian reaksi ini? Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Gimana Bang, yang mau lain? nanya. Boleh. Yang tadi kan yang 400 tadi kan udah hijau kan Bang. Untuk ngubah temperaturnya gimana Bang? Nah, ini kan kebetulan diketahui di soal dia pengennya isotermal, berjalan isotermal. Nah, kalian bikin dulu. Karena dia isotermal berarti membutuhkan jaket kan dia buat menjaga temperaturnya gitu. Entah menjaga tetap panas atau menjaga tetap dingin. Berarti kalian bikin dulu stream energinya. Ini. Ya kan ya, bikin stream energy. Nah, udah dibikin stream energy. Kemudian, karena diketahui di soal kan, dia temperatur keluaran reaktor sebesar 50 derajat Celcius. Nah, untuk temperatur 50 derajat Celcius keluaran reaktor ini, kalian bebas bisa ngisi di stream yang vapor, yang atas ini, atau stream yang liquid, yang bawah ini. Karena kalau kalian ngisi salah satu, nanti yang lainnya bakal keisi juga. Misalnya kita ngisi yang bagian vapor di sini. Di double klik stream yang ke-6, kemudian kita isi temperaturnya di sini 50. Terus di enter, nanti bakal running sendiri dia. Oke Bang, makasih Bang. Udah hijau kah? Udah aman? Bang, semisal nanti kalau udah ujian Bang, yang nilai kolom 400 itu nanti dikasih tahu Bang atau kita sendiri yang nebak? Nah, itu biasanya kan kebetulan soal yang kali ini kalian disuruh ini harusnya optimasi sih mata kuliahnya. Cuman nggak apa-apa deh, kalian kan juga udah dikasih tahu terkait case study. Nah, di case study ini awalnya emang kalian nebak buat gini deh. Buat yang lain simulasi sampai reaktor ini udah aman apa belum? Kalau aman kita lanjut bahas terkait case study. Kalau ada yang masih terkendala kita ulang lagi.
Gimana yang lain aman? Aman Bang. Oke. Nah, kalau aman, kita lanjut ke case study. Nah, pertanyaannya tadi kan kalau di ujian itu dikasih tahu nggak nilai 400 itu? Bisa jadi dikasih tahu, bisa jadi nggak dikasih tahu. Nah, kalau di case ini kita kan emang awalnya disuruh nebak nih 400 di volume 400 meter kubik, dia konversinya berapa gitu. Nah, untuk lihat konversi, kita cek di bagian reaction, terus ke result di sini. Nah, kita cek aktual conversionnya sebesar 68,80. Nah, kita cek di hasilnya Pak Fauzi dia sama 68,80. Nah, untuk kitanya agar kita bisa, misal kalau di soal itu ditanyain berapa volume optimal gitu ya, yang menghasilkan konversi paling tinggi. Nah, itu kita masuk ke bagian case study ini. Di PPT juga kayaknya udah dijelasin terkait case study ini. Kita masuk ke bagian case study di sini. Di bagian case study kita add, kemudian independent variable, itu variabel yang berdiri sendiri yang tidak terpengaruh gitu. Kita klik find variables di sini. Nah, kan objeknya di reaktor ya, di CSTR. Maka kita klik alatnya namanya CSTR ini kan tadi. Nah, yang jadi independent variable atau variabel yang berdiri sendiri tadi kan volume ya. Karena yang kita mau main-mainin kan volumenya terhadap konversi reaksi gitu ya. Karena kita mau nyari konversi yang paling optimal di volume berapa gitu. Nah, jadi kita pilih independent variabelnya ini tank volume. Nah, ini tank volume. Kita klik kanan ini, kita ke kanan kan, kemudian kita pilih dan. Habis itu kita pilih dependent variabelnya. Nah, dependent variable ini apa? Dependent variable ini variabel yang terpengaruh oleh independent variable. Nah, variabel yang terpengaruh oleh tank volume atau ya volume dari tank ini kan konversinya ya. Jadi kita klik find variables di sini. Alatnya juga masih sama kan, masih di CSTR. Kemudian kita pilih yang actual percent conversion. Kita klik yang segitiga di kiri ini. Kemudian kita pilih yang actual percent conversion 1, kita ke kanan kan. Habis itu kita klik dan. Nah, sampai case tadi ini masih aman kan? Untuk pilih independent variable sama dependent variabelnya, nggak bingung kan ya? Atau masih bingung? Aman Bang. Oke, kalau aman berarti kita lanjut. Nah, udah dipilih independent variable sama dependent variabelnya, kita ke case study setup. Nah, di case study setup ini yang kita mau main-mainin kan volume reaktornya ya. Ini current value-nya udah nggak usah diubah, karena emang sekarang kan lagi 400 gitu ya volumenya tadi yang udah kita isi di worksheet, di flowsheet maksud saya. Nah, startnya ini mulai dari berapa kita ingin memvariasikan volume reaktor itu. Misal kita startnya mulai dari 200 meter kubik di sini. N-nya kita mau sampai volume berapa yang kita ingin variasiin. Misal sampai berapa ya? 1000 gitu deh. Nah, ini bebas sebenarnya, start sama nilai N-nya itu bebas, terserah kalian. Kemudian step size ini apa? Step size itu berapa banyak dia bakal nge-step, maksudnya misal kalau kita pilih step size di sini 10 gitu ya. Nah, berarti dia bakal ngitung mulai dari 200, 210, 220, 230, 240, dan seterusnya sampai ke 1000. Sedangkan kalau step size-nya kita misal pilih 5 gitu ya. Nah, berarti dia bakal ngitung dari 200, 205, 210, 215, dan seterusnya. Kita pakai step size-nya di sini 10 aja ya, biar nggak terlalu banyak. Berat nih laptopnya. Kemudian jangan lupa diklik, dicentang reset after run ini, biar dia bakal nge-reset after di running ini, setelah kita uji. Nah, kalau udah kita isi step size-nya, step-nya ini biarin itu ASPN yang isi sendiri.
Kita klik run di sini. Run, dia bakal running. Nah, solving nih. Oh, belum. Nah, udah kayaknya. Nah, dilihat dari pojok kiri bawah ini, dia udah hijau kan? Berarti udah kelar. Kalau masih kuning, berarti dia masih solving. Kalau udah hijau, kita cek ke bagian result di sini. Nah, resultnya dia bakal ketemu nih hasilnya kan, aktual konversinya berapa kalau kita variasiin tank volumenya. Buat lebih gampangnya lihat tabel ini, kita ke bagian plots di sini. Nah, di sini kelihatan kan, volume kita sekarang ada di 400. Nah, di 400 ini, aktual konversinya 68,80. Kalau kita naikkan misal tank volumenya misal sampai 800, dia bakal naikkan aktual konversinya. Bakal naik sekitar 68, berapa ini? 87 ya kali ya. Nah, dia bakal naik, tapi nggak terlalu signifikan kan. Dari 68,80 sampai 68,87. Cuma naik 0,07 gitu. Jadi, kesimpulannya adalah ketika kita menaikkan menaikkan volume reaktor dari 400 meter kubik sampai ke 800 meter kubik pun, itu naiknya nggak terlalu signifikan. Jadi buat apa kita ngerancang reaktor besar-besar kalau konversinya nggak terlalu tinggi juga berubahnya gitu kan? Nah gitu, itu sense of engineering. Sampai sini aman? Paham kan? Aman Bang. Oke, jadi kalau misal nanti bakal ditanyain di volume berapa yang menghasilkan konversi tertinggi, ya kalian lihat aja di pilihan. Biasanya kan kalau soal PSP itu pilihan ganda ya, kalian cari aja yang pilihan paling gede gitu ininya, volume yang paling gede. Lihat di plot ini, dia yang volume paling gede, bener nggak konversinya juga besar juga gitu. Kalau iya ya udah jawab itu aja. Gitu. Untuk soal yang pertama. Clear ya, soal yang pertama aman kan? Udah ini semua? Paham semua ya? Sampai ke case study juga. Teman-teman jangan lupa di save ya. Nanti lupa di save, ini lagi hilang lagi dia ini ya, filenya. Soalnya kalau Aspen kayaknya nggak ada fitur auto save ya. Gimana buat reaktor CSTR? Udah jelas semua? Kalau udah jelas kita lanjut ke reaktor selanjutnya nih, yang PFR nih. Kemarin yang banyak error di sini nih.